Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi serta mata kuliah studi Islam Akidah, Azani Allahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan perkenaan darinya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah studi Islam Akidah. Dan hari ini kita akan mengangkat satu tema atau satu judul, Hakikatul Haya fi Daril Fana. Artinya, hakikat kehidupan di dunia ini. Hakikat kehidupan di dunia ini. Dunia disebut juga sebagai Darul Fana. Sebab dunia cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti akan berakhir. Karena itulah kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Maka judulnya adalah Hakikatul Haya fi Daril Fana. Hakikat kehidupan di dunia. Teman-teman sekalian, pertemuan yang seyogianya dilangsungkan secara offline di dalam kelas, namun qadarullah dengan keterbatasan-keterbatasan diantaranya tugas dakwah yang diamanahkan kepada kami mengikuti pelatihan dai nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama di Hotel Sunlight Jakarta, menjadikan pertemuan belum dapat disajikan secara offline. Dan karena itu, insya Allah, tanpa mengurangi, tanpa menghilangkan esensi dari pembelajaran, kita akan melakukannya secara online. Itu pun secara online dalam bentuk rekaman video YouTube. Teman-teman sekalian, kita lakukan rekaman video YouTube untuk kemaslahatan yang lebih besar, ya, kemaslahatan yang lebih besar, dan agar supaya materi ini dapat diikuti secara berulang-ulang, dan tentunya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, boleh ditanyakan atau didiskusikan pada pertemuan secara offline. Dan teman-teman sekalian, setelah nantinya Anda mengikuti materi ini, setelah Anda mengikuti perkuliahan via rekaman YouTube ini, maka Anda harus melakukan presensi dengan dua cara. Cara yang pertama adalah lakukan presensi di kolom komentar dengan teman-teman mengetikkan nama dan NPM serta mengetikkan kalimat "Saya telah mendengarkan materi ini dari awal sampai akhir". Ini presensi yang pertama. Melalui kolom komentar, ya, melalui komentar Anda di kolom komentar YouTube. Ketikkan nama, NPM, dan kalimat "Saya telah mendengarkan materi ini dari awal sampai dengan akhir". Dan insya Allah saya percaya dengan itu, sebab al-muslim la yakzib. Seorang muslim tidak berdusta. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang kedua adalah lakukan presensi secara online. Ya, lakukan presensi secara online. Yang link presensi telah kami kirimkan atau telah tersimpan di bagian deskripsi grup. Nanti dicek grup masing-masing dan lihat di bagian deskripsi grup, di sana ada link untuk presensi secara online. Nah, itulah dua presensi yang wajib teman-teman lakukan setelah
menonton atau menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Baik teman-teman sekalian, akan saya tampilkan materinya terlebih dahulu. Ya. Nah, baik. Inilah materi kita teman-teman sekalian. Hakikatul haya fi daril fana. Hakikat kehidupan di negeri yang pasti berakhir, yaitu negeri dunia. Adapun menu bahasan yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini adalah pertama akan kita jelaskan tentang tahapan hidup manusia. Yang kedua, apa visi dan misi kehidupan. Yang ketiga, karakter positif dan negatif. Yang keempat, amanah dan tanggung jawab. Dan kemudian yang terakhir, renungan bagi manusia yang berakal. Inilah 5 menu bahasan untuk pertemuan secara online kali ini. Mari kita lihat yang pertama tentang tahapan hidup manusia. Berbicara tentang tahapan hidup manusia, teman-teman sekalian, maka ingatlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Sebab di dalam ayat inilah terangkum secara ringkas atau tergambar secara umum tentang tahapan hidup manusia atau perjalanan hidup manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Artinya, kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian itu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dahulunya kalian belum dianggap sebagai orang yang hidup. Dulu kalian belum terdefinisi sebagai manusia. Belum menyatu antara ruh dan jasad. Fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Yaitu terjadinya pertemuan ruh dan jasad di dalam rahim ibu. Dan kemudian setelah itu kita terlahir di muka bumi. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kita tercipta dan terlahir sebagai manusia. Dihidupkan oleh Allah. Dan ternyata summa yumitukum. Bahwa kehidupan di dunia yang kita jalani, entah berapa lama kehidupan kita di dunia ini, kata Nabi rata-rata umur kita 60 hingga 70 tahun. Itu rata-rata. Umur umatku kata Nabi antara 60 dan 70 tahun. Jika ada yang usianya lebih dari 70 tahun, itu adalah bonus. Bonus dari Allah. Tentu ada banyak yang meninggal usia di bawah 60 tahun dan ada juga yang meninggal di usia di atas 70 tahun. Tetapi rata-rata umur umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata kisaran kematiannya di antara 60 hingga 70 tahun. Ya, mudah-mudahan kita semua, saya dan Anda teman-teman sekalian, dipanjangkan umur oleh Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Sumayumitukum, maka setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita pasti akan merasakan kematian. Dan kedatangan kematian bagi kita di kehidupan dunia itu ternyata bukanlah akhir dari kehidupan. Summa yuhyikum, karena Allah kemudian mematikan kita. Kemudian Allah mematikan kita, teman-teman sekalian. Mohon maaf.
Ya, setelah kita dimatikan oleh Allah, kemudian kita nanti akan dihidupkan oleh Allah. Terjadi proses kehidupan setelah kematian di dunia ini. Dan proses kehidupan itu disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Setelah terjadi kiamat kubro, dunia benar-benar dihancurkan oleh Allah. Nanti Allah membangkitkan manusia yang disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Dan manusia akan digiring menuju ke mahsyar, tempat berkumpul seluruh manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Summa ilaihi turja'un. Lalu kemudian kita akan mendapatkan keputusan dari Allah tentang bagaimana nasib kehidupan kita di akhir perjalanan hidup ini. Apakah kita masuk ke dalam surga ataukah kita masuk ke dalam neraka? Itu semua berada di dalam keputusan Allah yang maha berilmu tentang diri kita. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan apa yang kita sebutkan tadi dari surat Al-Baqarah ayat 28, bermula dari kita belumlah terdefinisi sebagai manusia. Belumlah terdefinisi sebagai manusia. Allah mengatakan wa kuntum amwatan. Dahulu kalian itu amwatan. Ya, belum dianggap sebagai manusia. Belum hidup. Karena belum menyatu antara ruh dan jasad. Lalu terjadi proses kehidupan di alam dunia. Di mana alam dunia itu ada alam rahim dan ada alam syahada. Ditiupkan ruh ke dalam rahim bunda kita. Saat itu usia kita 4 bulan 10 hari. Di dalam kandungan. Ruh masuk ke dalam jasad kita, terjadilah kehidupan. Ya, terjadi kehidupan di alam rahim. Bukti hidup adalah tubuh kita mulai bertambah, sampai alam rahim tak kuasa lagi untuk menahan tubuh kita dan harus segera dikeluarkan untuk terjadi kehidupan di alam syahada. Alam syahada adalah alam penampakan, alam yang kita berpijak di atasnya saat ini. Dan ternyata teman-teman sekalian, betapapun cinta kita dengan kehidupan dunia, betapapun senangnya kita dengan kehidupan dunia, kita pasti berpisah dengan kehidupan dunia ini. Yang membuat kita terpisah dari kehidupan dunia ini adalah kematian. Yang dimana setiap kita tidak bisa menolak kedatangannya. Kita tidak bisa menghindari kepastian hadirnya. Pasti kita berjumpa dengan kematian teman-teman sekalian. Pasti. Pasti. Ya. Hakul yakin tanpa keraguan. Kita semua pasti didatangi dengan kematian. Suka atau tidak suka, senang tidak senang. Ada yang didatangi kematian dikala usianya belum sampai 40 tahun, 50 tahun atau 60 tahun. Dan ada juga yang kematian mendatanginya dikala usianya antara 60 hingga 70 tahun atau bahkan mungkin saja di antara kita ada yang ditakdirkan Allah usianya di atas 70 tahun, barulah kemudian kematian mendatanginya. Allahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu tentang umur kita, karena Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di masa depan. Apakah kita panjang umur ataukah pendek umur, kita nggak tahu. Dan setiap kita tidak akan pernah tahu di bumi mana kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita pun tak tahu teman-teman sekalian. Yang pasti kita bakal meninggal. Nah, begitu kita mengalami dan merasakan kematian di dunia, kita akan masuk ke satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Ya, alam barzakh. Dinding yang sangat tebal. Di mana alam barzakh ini tempat transit teman-teman sekalian sebelum kita berkumpul di alam mahsyar. Dan tempat transit ini atau alam barzakh ini, kata Nabi SAW, bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga dan bisa menjadi salah satu lembah dari lembah-lembah neraka.
Siapa yang selamat di alam barzah atau di alam kubur, menandakan dia akan selamat di alam-alam selanjutnya. Tapi kalau di alam kubur dia sudah gagal, mengalamatkan dia pun gagal di alam-alam selanjutnya. Maka alam barzah, alam kubur adalah alam yang pertama kali kita tempati, kita singgahi setelah kehidupan di dunia ini, dan dia akan menjadi alamat atau penentu apakah jalan selanjutnya menjadi mudah ataukah jalan selanjutnya semakin sukar. Teman-teman sekalian, tidak ada ruh yang gentayangan. Tidak ada ruh yang berkeliaran lalu mengunjungi keluarganya, mendatangi teman-temannya, menakuti musuh-musuhnya. Nggak ada, tidak benar. Itu film. Itu adalah film. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 di ayat 100, Allah bilang, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahwa siapapun yang meninggal dunia itu ada dinding yang sangat tebal, teman-teman sekalian. Tidak bisa ditembus oleh mereka, sehingga tidak ada ruh yang bisa keluar. Sampai kapan mereka berada di alam barzah? Sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Maka di alam barzah apakah kita akan merasakan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, ataukah kita akan mengalami dan merasakan penderitaan di alam barzah? Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Nah, setelah kemudian kita berada di alam barzah entah berapa puluh tahun atau ratusan tahun, kita nggak tahu. Sebab kita akan berada di sana sepanjang umur bumi ini. Ya, setelah kita meninggal dan akan terus di alam barzah sepanjang umur bumi ini. Sampai bumi dihancurkan oleh Allah, lalu dengan ketentuan Allah kita dibangkitkan. Begitu dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di mahsyar. Ya, disebut alam mahsyar, alam di mana manusia akan berkumpul. Hari itu disebut dengan Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di alam mahsyar itu kita nanti akan mendapatkan catatan amal. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, pertanda dia masuk surga. Pasti masuk surga, pasti. Tetapi belum terjamin apakah selamat dari neraka. Sebab ada muslim masuk surga, namun dia mesti transit terlebih dahulu ke dalam neraka karena sejumlah dosa yang telah diperbuatnya, sampai bersih dari dosa barulah dimasukkan ke dalam surga. Nah, siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanan itu pasti masuk surga, walaupun belum terjamin selamat dari neraka. Siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kiri artinya kekal di neraka, kekal, kekal di neraka, nggak bakal masuk surga. Itulah orang kafir. Kalau muslim masih menerima catatan amal dengan tangan kanan, baik muslim yang taat atau muslim yang bermaksiat, selagi keislamannya tidak batal karena tidak melakukan kesyirikan atau selagi dia tidak murtad, ya. Selagi dia muslim, walaupun terkadang dia muslim yang masih suka bermaksiat, tapi Allah mengakui keislamannya, Allah tidak membatalkan keislamannya, insya Allah dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, yang berarti dia masuk surga, tetapi belum terjamin apakah selamat dari neraka. Sedangkan orang kafir pasti menerima catatan amal dengan tangan kiri, artinya kekal di neraka. Dan ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, tapi dilempar dari arah belakang. Dilempar ke punggungnya dan dia menerimanya dengan tangan kirinya. Nah, itu adalah orang-orang munafik, teman-teman sekalian. Orang-orang munafik. Mereka bukan hanya kekal di dalam neraka, tetapi menempati neraka yang terendah. Menempati neraka yang paling terendah. Nah, setelah itu kemudian dilakukanlah penghisaban terhadap amalan-amalan manusia. Ya, dihisaplah
umat Islam, amalannya dan juga dosanya. Kalau berat timbangan amalnya, keluarlah keputusan Allah, dia masuk surga. Kalau berat timbangan dosanya, Allah akan putuskan dia masuk ke dalam neraka. Kalau kemudian terjadi keseimbangan antara amal baiknya dan amal buruknya, maka terserah Allah nantinya. Apakah Allah mengampuninya, ataukah Allah akan mengazabnya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam surga. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang dimaksudkan di dalam ayat, betapa kita menjalani proses kehidupan dari alam ruh dan kita sudah melalui fase ini, alam ini. Kita sekarang berada di fase alam dunia, yaitu alam syahada, sebab alam rahim pun telah kita lalui. Dan selanjutnya teman-teman sekalian tinggal menunggu waktu di mana ketetapan Allah terjadi pada diri kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada waktu itu akan datang satu hari yang akan menyadarkan manusia bahwa ternyata harta benda yang dikumpulkan, anak-anak hebat yang dibanggakan itu tidak bisa menolongnya untuk selamat dari kematian. Dan semua manusia yang didatangi kematian pasti menyesal, kecuali siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Dalam keadaan hati yang selamat, hati yang suci. Baik, kemudian teman-teman sekalian, ujung perjalanan hidup kita itu hanya akan menempati salah satu dari dua tempat ini. Kalau dia tidak masuk ke dalam surga, pasti masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Inilah makna bahwa semua manusia kembali kepada Allah, yaitu kembali untuk menerima keputusan atau takdir dari Allah. Apakah surga ataukah neraka. Mudah-mudahan saya dan Anda, kita semua insya Allah masuk ke dalam surga. Baik, kemudian teman-teman sekalian, kita masuk kepada visi misi kehidupan. Visi misi kehidupan, menu bahasan yang kedua. Nah, teman-teman sekalian, visi dan misi kehidupan, kita tentu pengen masuk surga semuanya. Coba siapa dari antum yang tidak pengen masuk surga? Siapa dari antunna mahasiswi yang tidak pengen masuk surga? Angkat tangan, minimal berniat. Nggak ada kan? Semua kita pengen masuk surga. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua masuk surga. Teman-teman sekalian, berawal dari sebuah harapan yang disebut dengan umniyah. Harapan. Lalu kemudian harapan ini yang nantinya akan menjelma menjadi sebuah visi, sebuah visi. Nah, teman-teman sekalian, disebut visi karena ada sebuah proses untuk menuju kepada apa yang menjadi visi. Dan proses itulah yang disebut dengan misi. Ketika tahapan-tahapan dalam proses itu dijalani, menapaki jalan menuju kepada surga Allah, maka pada saat itulah surga menjadi tujuan. Kapankah surga menjadi tujuan? Ketika ada sebuah proses atau langkah yang jelas, yang terukur, yang terjamin, ditapaki oleh seorang hamba menuju kepada surga. Maka surga telah menjadi tujuan. Kalau keinginan masuk surga, tapi tidak dibarengi dengan misi, tidak ada misi. Maka itu bukan visi teman-teman, tapi disebut dengan mimpi. Mimpi itu. Mimpi akan menjadi visi kalau ada takdir, ada plan, ada rencana, ada proses. Nah, barulah kemudian mimpi itu menjadi sebuah visi. Tapi kalau kemudian tidak ada misi, hanya sekedar keinginan, itu namanya mimpi teman-teman sekalian.
Untuk menjadi visi harus ada proses yang jelas dan terukur untuk sampai kepada visi. Ketika dijalani, ditapaki proses tahapan dan langkah itu, maka pada saat itulah al-jannah atau visi menjadi tujuan. Menjadi tujuan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, eh seorang katakanlah tukang becak, mohon maaf ini ya. Misalnya tukang becak. Tukang becak pengen jadi presiden teman-teman sekalian. Apakah itu visi ataukah mimpi? Jawab, mimpi. Kenapa mimpi? Ya sebab dia tidak menjalani sebuah proses untuk menjadi presiden. Seorang tukang beca misalnya, mereka tidak menempuh atau tidak melalui jalur pendidikan. Ya, sekolahnya hanya sampai SD atau SMP misalnya, atau sampai SMA. Gak lanjut studi S1, S2. Maka teman-teman sekalian, ini bisa disebut dengan mimpi. Pengen jadi presiden. Nggak ada larangan pengen jadi presiden. Tapi kalau kemudian tidak berada pada sebuah jalan yang mengantarkannya menuju kepada presiden, maka keinginan jadi presiden itu mimpi, bukanlah visi. Karena misinya nggak jelas. Proses menuju presiden itu nggak jelas. Ketika prosesnya ada teman-teman sekalian, dia misalnya ada ijazahnya, ya, ijazah SD, SMP, SMA, kuliah S1, kemudian S2. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, dia kemudian menjadi public figure di masyarakat. Dia kemudian diusung, didukung oleh partai-partai tertentu, dan dia dicalonkan. Nah, itu baru kemudian menjadi presiden benar-benar telah menjadi tujuan. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, karakter positif dan negatif. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan angkat karakter yang negatif. Karena apa? Karena karakter negatif inilah yang menjadi penghalang kita untuk menuju kepada surga. Ya, kalau karakter positif yang mendukung kita semua, ya diantaranya adalah ilmu, diantaranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang yang soleh, kecondongan jiwa kita melakukan kebaikan, ya. Tetapi yang kita mau angkat di sini adalah tentang karakter-karakter yang negatif yang menjadikan langkah seseorang semakin jauh dari surga, bukan semakin mendekatkannya, tapi semakin jauh dari surga. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas bagaimana sebuah visi dan misi. Visinya adalah surga. Misinya adalah sebuah proses atau langkah yang mengantarkannya masuk surga. Dan ketika dijalani, ditapaki dengan penuh kesungguhan, maka benar-benar saat itulah surga menjadi sebuah tujuan. Nah, tapi teman-teman sekalian, karakter-karakter negatif itu bisa membuat seseorang menyimpang jauh dari jalan menuju surga. Menyimpang. Bukan semakin mendekat, tapi semakin jauh. Semakin jauh terjadi persimpangan jalan. Ya, terjadi persimpangan jalan. Dia jika tidak kembali dalam keadaan bertobat, maka dia akan terus tersesat di kehidupan. Dan jika mati dalam keadaan tidak berubah, maka itulah yang membuat dia masuk ke dalam neraka. Jadi dalam surat Al-Mudatsir ayat 47 teman-teman sekalian, di antara penyebab manusia masuk neraka bukan masuk surga adalah dia mengatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Datang kematian kepada kami dalam keadaan kami tidak berubah, tidak bertobat. Ya, datanglah kematian kepada kami. Ya, kami ingkari akhirat, tidak peduli akhirat, dan kami tidak berubah dari kondisi demikian sampai datang kematian. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lihat beberapa karakter negatif di dalam Al-Quran. Ya, kita coba lihat
beberapa karakter negatif di dalam Al-Quran. Tentu supaya kita jangan pelihara karakter negatif ini. Khawatir kita tidak sampai ke surga. Nah, yang pertama adalah takut dengan kematian, teman-teman sekalian. Ya, seringkali rasa takut terhadap kematian ini mengantarkan seseorang melakukan perbuatan yang haram. Ya, melakukan perbuatan, bahkan perbuatan yang membatalkan imannya, membatalkan Islamnya dengan melakukan kesyirikan. Ada yang mendatangi dukun untuk meminta pelayan dari kalangan jin. Disebutlah nanti sebagai jin khodam. Ya, pelayan. Untuk apa? Menolongnya, membantunya, menjaganya, melindunginya dari begal, dari penjahat, ya dari perampok, dan berbagai hal lainnya. Maka jelas ini adalah kesyirikan kepada Allah. Kenapa dia melakukan itu? Karena takut dengan kematian, pengen dijaga, pengen dilindungi. Tapi dia tidak merasa cukup dengan penjagaan Allah. Dia tidak merasa cukup dengan perlindungan dari Allah. Tapi dia hanya akan tenang ketika dia memiliki khodam dari kalangan jin, ya dari kalangan jin. Dan tidak ada bantuan jin yang gratis, teman-teman. Itu yang harus dicatat. Tidak ada bantuan jin yang gratis. Kalau seseorang sudah meminta bantuan jin, maka jin akan mengambil darinya lebih banyak dari apa yang manusia dapatkan dari jin tersebut. Allah bilang, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kalian berada, pasti kematian mendatangi kalian. Meskipun kalian tersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Bersembunyi di balik benteng yang kokoh, itu tidak akan menghalangi tembusnya kematian di kehidupan kita, teman-teman sekalian. Namun seringkali manusia karena takut dengan kematian, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan perbuatan yang membatalkan keimanannya dan juga keislamannya. Yang kedua adalah pesimis atau berjiwa inferior, berjiwa rendah karena pikirannya yang rendah. Allah bilang, "Walain azaqnal insana minna rahmatan tsumma nazza'naha minhu innahu layausun kafur." Sekiranya kami rasakan kepada manusia dari sisi kami rahmatan, kebaikan, kenikmatan, kemudian summa nazza'naha, kami cabut kenikmatan itu minhu darinya, innahu layausun kafur, seringkali manusia berputus asa, kecewa dengan Allah. Manusia dia tenang ibadah karena hajat-hajat dunianya terkabul. Begitu Allah cabut beberapa kenikmatan dunia darinya, dia kecewa dengan Allah, dia berputus asa dari Allah, bahkan kemudian dia meninggalkan ibadah kepada Allah karena protes. Tidak terima dengan takdir Allah pada dirinya. Akhirnya, dia yang tadinya sholat meninggalkan sholat. Dia yang tadinya menutup aurat, dia singkap kembali aurat-auratnya. Kenapa? Karena alasannya kecewa dengan Allah. Tidak terima dengan takdir Allah. Kemudian karakter negatif berikutnya adalah tergesa-gesa. Al-ajala minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 11, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula." Manusia berdoa untuk dimudahkan melakukan keburukan sebagaimana dia berdoa untuk yang baik. Nah, seringkali manusia ada yang berdoa kepada Allah untuk dimudahkan melakukan keburukan sebagaimana seseorang itu berdoa untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu tergesa-gesa. Misalnya teman-teman sekalian, seorang pejabat yang pengen korup, ya, ada beberapa orang pengen korup dan mereka bersepakat dan mereka menandatangani kesepakatan. Coba lihat ketika dia mau tanda tangan, sebut nama Allah, Bismillah. Padahal ini mau bersepakat dalam perbuatan dosa. Ya. Dan dia berharap supaya Allah lancarkan, mudahkan urusan korupsi. Ya, supaya Allah menutupi aib, yaitu supaya perbuatan korupsinya tidak diungkap oleh KPK, tidak diketahui oleh publik misalnya. Nah, inilah orang-orang yang berdoa
untuk dimudahkan, dilancarkan keburukan sebagaimana lazimnya seseorang berdoa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, ketika nantinya mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka cita-citakan dari dunia itu dengan cara-cara yang haram tadi, terkabul, itu bukan berarti bahwa kebaikan untuk mereka, kenikmatan untuk mereka, atau rahmat dari Allah atas mereka tidak, tapi itu namanya istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang dibaliknya adalah azab yang pedih. Kenikmatan-kenikmatan yang dihadirkan, yang diberikan kepada seseorang, namun dibalik kenikmatan itu azab yang pedih. Jadi teman-teman sekalian, tidak setiap keinginan kita terkabul lantas itu bermakna kebaikan, tidak. Boleh jadi itu istidraj. Iblis meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya dan di apa ya disehatkan, ya disehatkan tubuhnya, diawet mudakan fisiknya, dan itu dikabulkan oleh Allah. Tapi apakah pengabulan Allah itu merupakan rahmat Allah kepada iblis? Bukan, namanya istidraj. Baik, kemudian teman-teman sekalian suka berdebat. Nah, ini yang bisa merusak hati, merusak pikiran, terjadi permusuhan antara muslim dengan muslim, ya, tawuran hingga pembunuhan. Kenapa suka berdebat? Allah bilang, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Dan adalah manusia itu ya, kebanyakannya mereka berdebat tentang suatu persoalan yang seringkali perdebatannya itu mengantarkan pada perpecahan, permusuhan. Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Wala tanazza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum." Jangan kalian bantah-membantah, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Debat yang tidak berujung pada solusi. Berdebat hanya untuk memenangkan syahwatnya, yang kemudian dia merendahkan lawan bicaranya. Maka teman-teman sekalian, memang itu yang dimaui oleh setan. Memang itu yang diinginkan oleh setan. Supaya kita berdebat, supaya kita saling rendah merendahkan. Sebab kata Allah, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum." Kalau kalian sudah mulai bantah membantah, rendah merendahkan, hina menghina, salah menyalahkan, hingga kafir mengkafirkan, tercabutlah kehebatan Islam dari hati kalian. Kalian akan gagal di dalam memenangkan agenda-agenda keumatan yang besar. Gagal. Ya, kalian akan gagal untuk mengusung pemimpin yang dicintai oleh Islam dan kaum muslimin. Gagal. Kenapa? Karena manusia suka berdebat. Ya, suka berdebat. Muslim dengan muslim saling berdebat. Sekarang lagi heboh perdebatan tentang pertalian nasab. Apakah nasab Ba'alawi itu ya benar-benar tersambung sampai kepada Rasulullah ataukah tidak? Ataukah tidak? Terjadi perdebatan dan diskusi yang sudah saling salah menyalahkan, hina menghinakan, ya bahkan sampai kafir mengkafirkan, nauzubillah. Kemudian teman-teman sekalian, karakter negatif berikutnya amat zalim dan bodoh. Ya, amat zalim dan bodoh. Allah mengatakan, "Innau kana zaluman jahula." Sungguh manusia itu zalim dan bodoh. Zalim artinya selalu melakukan keburukan, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya hidupnya dipersembahkan untuk ibadah, tapi hidupnya dipersembahkan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Harusnya di waktu sholat dia berikan haknya Allah untuk dia sujud kepada Allah, tapi justru kemudian di waktu-waktu sholat dia penuhi syahwatnya dengan mendatangi kafe-kafe, berbelanja di mal-mal, nonton film sampai tidak sholat. Maka manusia berbuat zolim pada dirinya,
berbuat zalim pada keluarganya, ya, kepada orang tuanya, kepada tetangga-tetangganya. Bahkan manusia itu bodoh. Bodoh artinya tidak mau peduli dengan agama Allah, ya. Tidak mau mempelajari, mendalami agama Allah. Bacaan Qur'annya belepotan, nggak peduli dia. Yang penting dia hidup. Ya, dia tidak mau mempersembahkan hidupnya untuk Allah. Padahal hak terbesar Allah bagi seorang hamba adalah ibadah kepada Allah. Itu hak Allah. Kemudian manusia suka berkeluh kesah dan bakhil. Innal insana khuliqa halu'a idza massau syarru jazua wa idza massal khairu manu'a. Sungguh manusia itu diciptakan dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massau syarru jazua. Manusia kalau ditimpa dengan keburukan, seringkali manusia berputus asa bahkan mencari kambing hitam demi melemparkan kesalahan penyebabnya dari orang lain. Kesalahan yang menimpa dirinya penyebabnya karena orang lain, ya, bukan karena dirinya. Wa idza massaul khairu manu'a, dan kalau dia mendapatkan kenikmatan dia bakhil, ya, dia tidak mau berbagi. Dia sedang makan di restoran mewah yang dikirimin ke kita hanyalah gambarnya bukan makanannya, ya. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah tidak bersyukur dan suka membangkang. Ya, mudah-mudahan sifat ini jauh dari kita semua, ya, sifat-sifat negatif ini. Allah bilang, Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Tuhannya sangat ingkar. Wa inna wala dzalika lasyahid, dan manusia sangat menyadari akan keingkarannya kepada Allah. Ya, sudah waktu sholat dia tidak sholat. Nah, itu dia terhadap Allah benar-benar tidak pandai berterima kasih. Diberi sehat oleh Allah, dipanjangkan umur, bukan bertambah ilmu, bukan bertambah amal soleh. Diberi harta, bukan kemudian hartanya menariknya masuk surga, tapi menyeretnya ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, kemudian karakter negatif berikutnya adalah lalai terhadap dunia. Lalai, lalai terhadap dunia. Atau disibukkan oleh dunia, karena kecintaan pada dunia, maka dia meninggalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan lalai terhadap dunia. Allah mengatakan, At-taka alhaakumut takasur. Ya, alhaakumut takasur. At-takasur artinya adalah kemewah-mewahan, kesenang-senangan. Ya, bahwa kesenangan-kesenangan kalian terhadap dunia, kemewahan-kemewahan kalian terhadap dunia telah membuat kalian lalai, telah membuat kalian lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hatta zurtumul makabir, sampai sudah kematian di depan mata, masih ingat hartanya, masih ingat dunianya. Bukannya segera bertobat, segera berwasiat, malah masih ingat hartanya. Padahal udah mau meninggal dunia. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, menu bahasan yang keempat adalah amanah dan tanggung jawab. Berbicara tentang amanah, kita ketengahkan surat Al-Ahzab ayat 72. Karena Allah berfirman, Inna aradnal amanah. Sungguh kami telah menawarkan amanah, dan amanah di sini artinya adalah takwa. Amanah di sini artinya adalah takwa. Alas samawati wal ardi wal jibal. Ditawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tetapi semua makhluk-makhluk besar ini memilih untuk menolak amanah itu. Bukan tidak tertarik dengan apa yang Allah janjikan. Ya, sebab di dalam tafsir Ibnu Abbas, mereka tahu siapa yang menjalankan amanah dengan baik akan dimuliakan Allah derajatnya dari makhluk yang lainnya. Nah, bukannya mereka tidak tamak pengen menjadi makhluk terbaik di sisi Allah, tapi mereka takut kalau amanah itu mereka ambil, lantas mereka tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Maka amanah itu kemudian diambil oleh manusia. Wa hamalahal insan. Innau kana zaluman jahula. Maka penyebab manusia melepaskan amanah, meninggalkan amanah, melalaikan amanah adalah karena perbuatan zolim dan perbuatan bodoh. Ya, inilah dua
Penyakit yang menjadikan manusia lupa bahwa hidupnya di dunia untuk mempersiapkan bekal terbaik menuju akhirat. Nah, apa kandungan di surat Al-Ahzab ayat 72? Satu, menghambakan diri kepada Allah. Kedua, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengharapkan janji Allah, amanah dan tidak zolim, berilmu dan tidak jahil. Oke, yang terakhir teman-teman sekalian, renungan bagi manusia yang berakal. Ya, renungan bagi manusia yang berakal. Oke, teman-teman sekalian, ketika kita berada di alam rahim, ya ketika kita berada di alam rahim, maka alam rahim itu merupakan alam penyempurnaan dan pembentukan jasad. Di dalam rahimlah jasad manusia disempurnakan oleh Allah. Di alam rahim tempatnya. Allah mengatakan, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun." Bahwa Allah telah menjadikan alam rahim sebagai alam penyempurnaan jasad. Di dalam rahimlah kedua mata dibaguskan oleh Allah, kedua telinga dibaguskan oleh Allah, fisik-fisik mulai dibentuk oleh Allah. Jadi alam rahim, alam penyempurnaan jasad. Nah, kenapa teman-teman sekalian, setiap kali manusia bermaksiat kepada Allah, Allah selalu ingatkan dia tentang peristiwa kelahiran. Peristiwa dia di alam rahim. Kenapa harus selalu diingatkan? Karena ternyata ada relevansi yang sangat dekat sekali. Ya, ada kondisi yang relevan antara teguran Allah kepada orang-orang yang bermaksiat sembari mengingatkan mereka akan proses kelahirannya di muka bumi ini, itu sangat relevan dengan kondisi di mana seorang hamba harus mempersiapkan bekal kehidupannya sebelum mati. Berarti korelasinya ini sangat kuat teman-teman sekalian. Kenapa? Sebab ketika manusia di alam rahim, manusia itu teman-teman sekalian lebih membutuhkan ari-ari daripada kedua tangan dan kedua kaki. Manusia itu lebih butuh kedua tangan, lebih butuh kedua kaki. Ya, mohon maaf. Manusia itu lebih butuh ari-ari daripada kedua tangan, kedua kaki. Daripada mata dan telinga. Tapi di alam rahim Allah cuma mentakdirkan satu ari-ari. Tidak banyak ari-ari itu, hanya satu. Tapi Allah jadikan alam rahim alam penyempurnaan jasad. Tangan, kaki, mata, hidung, telinga. Itu justru di alam rahim disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan janin di dalam rahim bisa berbicara, mungkin dia akan bertanya, "Ya Rob, untuk apakah kedua tangan, kedua kaki ini? Kenapa bukan ari-ari yang diperbanyak? Aku lebih butuh ari-ari daripada dua tangan dan dua kaki. Aku lebih butuh ari-ari daripada mata." Kenapa? Sebab memang ari-ari yang menjadi suplai makanan masuk ke dalam tubuhnya, teman-teman sekalian. Ya. Tapi ketika bayi di dalam rahim akan dikeluarkan dari rahim, dan benar-benar berhasil dikeluarkan, apa yang pertama kali diputuskan dari bayi yang baru lahir ini? Yang diputuskan adalah ari-ari. Ari-ari adalah sesuatu yang diminta untuk diperbanyak di alam rahim. Justru ketika bayi ini telah keluar meninggalkan alam rahim, justru ari-arilah yang diputuskan pertama kali dari kehidupannya dengan alam rahim. Ari-ari teman-teman sekalian. Dan sesuatu yang dipertanyakan untuk apa tangan, untuk apa kaki, mata, telinga, justru itulah yang sangat-sangat dibutuhkannya dalam menapaki kehidupan di alam dunia ini. Nah, kalau alam rahim, alam pembentukan jasad, penyempurnaan jasad, maka alam dunia ini alam apa, teman-teman sekalian? Alam dunia ini merupakan alam penyempurnaan iman dan amal soleh.
harta dunia, pernak-pernik dunia, jabatan-jabatan di dunia itu gambarannya seperti ari-ari. Sedangkan amal soleh atau bekal hidup untuk akhirat itu gambarannya adalah seperti organ-organ tubuh di alam rahim yang disempurnakan oleh Allah. Maka teman-teman sekalian, ketika kita jalani hidup di dunia, Allah menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita berpuasa, bahkan dalam keadaan sakit tetap harus sholat. Mungkin ada yang mengatakan, kok Allah tega banget sih kita sakit disuruh sholat tetap. Ya, kok tega banget sih Allah, gitu ya. Kita disuruh puasa, suruh berzakat, suruh berhaji. Nah, teman-teman sekalian, mungkin dengan melihat realitanya di dunia ini butuh makan, butuh minum, butuh bekal segala macam, maka tidak sedikit orang-orang yang materialis berpikiran, kenapa sih Allah tidak menyuruh saja kita mencari harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Kenapa sih Allah tidak nyuruh kita membangun dunia ini semegah-megahnya? Bukankah kita hidup di dunia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh untuk memberikan, butuh untuk berbagi dengan keluarga? Kenapa sih Allah tidak nyuruh kita cari harta saja? Kenapa kita malah disuruh sholat, ikut pengajian? Kenapa? Nah, teman-teman sekalian, begitu nanti kita meninggalkan dunia ini akan terjawab. Begitu kematian datang, yang pertama kali dipisahkan dari kehidupan kita adalah apa yang kita minta untuk diperbanyak di kehidupan dunia. Mobil, rumah, itu yang justru akan dipisahkan dari kehidupan kita pertama kali ketika kematian datang. Dan sesuatu yang kita pertanyakan, untuk apa banyak langkah ke masjid, untuk apa ikut pengajian, untuk apa baca Quran, justru itulah yang sangat kita butuhkan setelah kehidupan dunia nanti. Itu bekal yang kita butuhkan teman-teman sekalian. Maka ketika kita meninggal dunia, kita sangat ingin melakukan amal soleh, tapi peluangnya sudah tidak ada. Anehnya di dunia, kita punya banyak peluang berbuat amal soleh, tapi nyaris kita hampir-hampir saja kita tidak melakukannya. Hampir-hampir saja. Nyaris kita tidak melakukannya. Ya, padahal peluangnya sangat banyak. Namun kita selalu menunda-nunda. Begitu dikubur kita sangat ingin melakukannya, peluangnya sudah nol. Sudah tidak ada teman-teman sekalian. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal terbaiknya untuk kehidupan akhirat. Nah, begitu seseorang meninggal masuk ke alam barzah, di alam barzah nggak bisa lagi kembali teman-teman sekalian. Ada nggak orang yang lahir di muka bumi bisa kembali ke alam rahim? Misalnya terlahir dalam keadaan cacat mulutnya, cacat kakinya. Dia pengen kembali ke alam rahim agar disempurnakan jasadnya. Nggak bakal, nggak mungkin itu terjadi, mustahil. Sebagaimana mustahilnya orang yang lahir kembali ke alam rahim, demikianlah mustahilnya orang yang mati kembali ke dunia. Itu mustahilnya teman-teman sekalian. Maka orang-orang yang cacat iman, cacat amal soleh masuk ke alam barzah, dia akan mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan, dan dia memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk menyempurnakan amal solehnya. Di dalam surat As-Sajdah misalnya, di ayat yang ke-12 Allah mengatakan, Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Kata Allah, langkah ngerinya sekiranya kalian melihat orang-orang yang banyak dosa itu diperhadapkan dengan hukuman di alam barzah, di alam akhirat. Dan dia menyaksikan hukuman itu. Dan dia tidak punya peluang untuk selamat dari hukuman itu. Dan dia akan dilemparkan ke dalam hukuman itu. Barulah dia meronta-ronta, meminta, memohon kepada Allah. Rabbana absorna, kini kami telah melihat. Betul ada siksa yang kami akan dilempar ke dalamnya. Wasami'na, dan kami dengarkan jeritan kepedihan orang-orang yang telah terjatuh dan terlempar ke dalamnya. Farji'na, keluarkan kami dari alam barzah ini. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kami akan sungguh-sungguh beriman. Tapi teman-teman sekalian, Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu angan-angan kosong teman-teman.
Tidak akan lagi bisa. Tidak akan lagi bisa dikembalikan. Mustahil, sebagaimana mustahilnya orang lahir kembali ke alam rahim, demikianlah kemustahilan orang yang mati kembali ke dunia. Mustahil. Maka teman-teman sekalian, kesempatan hidup kita di dunia untuk memperbanyak amal soleh. Di antaranya adalah sedekah. Ya, di dalam surat Al-Munafikun, di ayat yang ke-11, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah, berinfaklah kalian selagi kalian mendapatkan kesempatan hidup di dunia. Berinfaklah dari rezeki yang Allah rezekikan. Sebab mereka-mereka yang telah meninggal dunia berharap untuk dikembalikan hidupnya di dunia, walaupun sesaat. Dan jika itu dikabulkan, maka mereka akan bersedekah. Nah, di dunia teman-teman sekalian, kita memiliki peluang yang sangat banyak untuk bersedekah, tapi nyaris kita atau hampir kita tidak melakukannya, tidak banyak melakukannya. Itu di alam barzah kita sangat ingin bersedekah, tapi peluangnya sudah tidak ada. Maka jangan terlambat teman-teman sekalian. Dan karena itulah sebagai penutup, Nabi mengatakan, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah siapa yang mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari sebelum datangnya kematian. Dia tundukkan hawa nafsunya, dia kalahkan syahwatnya untuk dia melakukan serangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan Anda semua teman-teman sekalian termasuk yang ditakdirkan Allah sebagai hamba-hamba yang cerdas, yaitu dengan mempersiapkan bekal terbaik di dunia sebelum datang kematian. Baik teman-teman sekalian, demikianlah perkuliahan kita dengan materi Hakikatul Haya Fidaril Fana, hakikat kehidupan di negeri yang akan berakhir ini, yaitu negeri dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari materi ini, dan kita diberi taufik oleh Allah memaksimalkan potensi hidup, memaksimalkan kesempatan hidup, memaksimalkan umur yang bersisa di dunia, dengan melakukan serangkaian ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kita yang sudah menjalani sebuah profesi tertentu, bekerja di sebuah instansi atau perusahaan tertentu, agar kita niatkan semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.